Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami ya, channel YouTube Komunitas Keras Islam. Saya Urwatul Usko sebagai host di sini. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan ya tamu jauh-jauh dari Bandung ya ini. Kang Asep Bagjanugraha ya, jadi beliau seorang peneliti di bidang teknologi komunikasi dan juga ini senior saya di kampus ya. Jadi saya sapa dulu ya. Assalamualaikum ya, Kang Asep Bagjanugraha. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, di Bandung tetap ini ya, tetap PSBB. Kenapa? Di Bandung tetap PSBB. Ya, cuman kayaknya seminggu ke belakang udah agak longgar. Ketatnya cuma seminggu. Setelah itu kayaknya polisinya cuma ngeliatin doang. Sudah jenuh kayaknya. Oke ya. Jadi ya seperti tema yang sudah kita publikasikan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai terkait dengan potensi intelektual Muslim ya. Utamanya mungkin di Indonesia kita lihat contoh saat ini. Mungkin karena Kang Asep Bagjanugraha ini sebagai peneliti ya, sebagai pemerhati juga ya, mungkin perkembangan teknologi di Indonesia gimana, mungkin bisa diceritain dulu kondisi teknologi komunikasi ya mungkin di Indonesia ini secara khususnya gimana dibandingkan dengan negara-negara maju atau negara-negara yang nggak maju di dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih tepatnya praktisi lah ya. Oh ya. Peneliti mungkin lebih ininya di lab, tapi kalau saya tuh memang lebih ke ya kita buat produk sendiri, kemudian kita coba untuk ya secara bisnis modelnya itu kita kembangkan juga di Indonesia ya. Cuma memang kalau saya kan sebenarnya lebih ke teknologi informasinya ya. Jadi kalau teknologi informasi itu dia nanti cakupannya tidak hanya di komunikasi, tapi juga nanti dalam masalah sensing ya, masalah sensor, bagaimana dia capture data-data di lapangan, terus datanya diproses, ada processing, ada pengiriman, ada telekomunikasi di situ. Nah, nanti ada data analitiknya gitu. Jadi kalau kita bicara teknologi informasi di Indonesia itu sebenarnya kalau secara ya agak susah sih ngebandinginnya. Artinya kalau kita berbicara tentang dengan kebutuhan lah ya, dengan kebutuhan Indonesia itu kalau menurut saya sih sebenarnya udah lebih dari cukup gitu ya. Jadi apa yang ada di Indonesia itu udah lebih cukup kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya itu ya. Artinya kita nggak bisa juga gitu ngebandingin teknologi di Indonesia dengan di Jepang misalkan gitu ya, atau di Korea gitu ya. Ya karena emang kebutuhannya beda gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia itu dikasih misalkan kuota yang gede, internet yang cepat, ya justru habisnya tuh dipakai buat nonton, dipakai buat download gitu kan. Jadi nggak produktif gitu ya. Jadi emang kalau dibandingkan dengan negara maju mungkin nggak relevan juga itu ya, nggak pas itu ya. Tapi kalau misalnya lihat, kalau dibandingkan dengan kebutuhan di kita, ya itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi apa yang ada di Indonesia ini sudah lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan kebutuhan pengguna di lapangan gitu. Nah, bahkan masih sangat luas peluangnya ya untuk kemudian bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang baru sebenarnya. Ya, jadi dengan pasar yang besar, dengan kemudian kebutuhan yang besar, nah ini ya peluangnya besar juga kalau memang Indonesia itu mau fokus di bidang teknologi informasi gitu ya. Kira-kira gitu gambarannya. Ya. Oke ya, jadi sebenarnya lebih bijak ya kalau misalnya kita tuh ngebandinginnya tuh dengan kebutuhan gitu ya. Kita tuh butuhnya seberapa maju, seberapa canggih ya. Dibanding kita tuh ngebandingin dengan dulu-duluan gitu ya, canggih-canggihan dengan negara-negara lain. Iya, jadi
justru kebanyakan di Indonesia itu kan yang mendrive teknologinya itu bukan kebutuhan justru, ya, tapi lebih banyak karena vendor gitu ya. Oh, ya. Ya, jadi vendor yang mau jualan, jadi Indonesia itu kan marketnya besar, terus kemudian uang yang berputar di situnya pun juga besar. Nah, sekarang masalahnya gimana caranya pasar yang besar itu kemudian bisa diambil kan? Kalau orang bicara bisnis kan pengennya itu nguasain pasar. Semakin banyak orang pakai ya itu semakin bagus itu. Nah, biar orang itu pakai pasti nanti harus ada diferensiasi ya. Entah itu mungkin dari segi teknologi lebih canggih, atau mungkin dari segi performance, atau mungkin dari segi marketingnya lebih gencar gitu ya. Nah, itu akhirnya yang membuat Indonesia itu jadi kayak apa ya, jadi market yang gurih gitu. Jadi rebutan pasar untuk jualan di Indonesia. SMS, telepon, data pun sebenarnya udah lebih dari cukup gitu untuk Hidup lah ya. untuk hidup gitu ya. Nah, meskipun nanti kita kalau bicara market yang istilahnya tuh spesifik gitu ya, mereka butuh kecepatan yang tinggi, butuh jaringan yang stabil gitu ya. Itu mungkin ada juga di Indonesia gitu kan. Tapi artinya itu tuh ya persentasenya sedikit, dan kalaupun dia ingin misalkan menggunakan teknologi yang canggih, ya ada juga gitu ya. Tapi tidak banyak gitu. Caranya, opsinya ada gitu. Ya. Opsinya itu ada. Nah, mungkin karena belum banyak, akhirnya kan cost-nya jadi tinggi. Tapi kan secara penggunaan ya masih sedikit lah yang kebutuhannya seperti itu ya. Justru kebanyakannya itu ya tadi gitu kan, dikasih kuota gede, internet cepat, kebanyakan justru malah jadi dipakai buat download gitu kan. Makanya dulu saya pernah diceritain, ditunjukin itu bagaimana data Indonesia itu ya, justru kebanyakan itu lebih banyak downloadnya dibandingkan uploadnya gitu. Artinya apa? Kita itu sebenarnya pengkonsumsi gitu. Konsumsi kuota ya. Pengkonsumsi informasi gitu kan. Oh, ya. Entah itu mungkin sharing dari anime, dorama, atau mungkin film-film Korea atau apa gitu kan. Nah, ini kan itu menjadi sebuah hal yang ya justru nggak produktif gitu ya. Apalagi sekarang kita rame-rame di Indonesia kontennya itu YouTuber ya, konten kreator. Nah, itu kan agak nggak produktif juga gitu kan. Secara ekonomi mungkin dapat gitu ya. Artinya kalau orang bikin konten di YouTube, orang bisa dapat duit gitu. Nah, cuman apakah kontennya itu mendidik atau enggak kan itu hal yang lain. Jadi antara sisi ekonomi dengan sisi kualitas konten itu nggak relevan gitu kan, nggak terkait gitu. Orang bisa aja misalkan dapat sehari misalkan ratusan juta dari YouTube, tapi kan yang dia kasih, yang dia tampilkan di YouTube itu justru sesuatu yang nggak berguna gitu kan, sesuatu yang dari sisi agama mungkin nggak bagus juga, dari sisi moral nggak guna juga gitu kan. Nah, itu problemnya di Indonesia tuh. Nah, masalahnya sekarang itu yang kayak gitu banyak gitu, yang kayak gitu banyak gitu kan. Jadi sebuah problem juga gitu kan. Artinya teknologi itu kan hanya sekedar alat ya. Jadi teknologi itu adalah alat, ujung-ujungnya itu kembali kepada personnya gitu kan. Person yang menggunakan alat itu tuh mau dipakai sebagai apa gitu ya. Ibaratnya kalau orang tuh punya pisau tajam ya, kalau mau dipakai buat masak yang enak ya mungkin bisa gitu. Jadi kalau orang yang mungkin ya nggak bagus itu ya justru malah menjadi berbahaya gitu. Nah, itu kayak semacam ada apa ya ambivalen atau inilah gitu ya untuk masalah teknologi itu ya kira-kira gitu. Ya, berarti ini unik juga sih. Jadi ada data tadi ya tentang apa namanya jumlah download ya Indonesia itu tinggi sekali. Itu artinya kan ya Indonesia itu memang pasar gitu, dan pada posisi saat ini memang masih jadi pasar yang empuk gitu ya. Dan bagaimana nih kalau secara bisnis, apakah penguasaan pasar itu oleh lokal atau oleh asing gitu, atau misalnya dari luar Indonesia gitu? Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi Indonesia itu kan
sejak zaman VOC lah ya, sejak zaman VOC, zaman Orde Baru itu kan diposisikan dia sebagai penyedia bahan mentah gitu ya. Dari mulai zaman spice gitu ya, zaman rempah-rempah sampai kemudian zaman minyak gitu ya. Terus sekarang zamannya sawit, zamannya batu bara, ya ke depan zamannya nikel untuk baterai mobil listrik gitu ya. Nah, itu posisinya tuh kita hanya sebatas supplier bahan mentah itu. Ya. Nah, jadi secara ekonomi, secara produksi gitu ya, ya kita tuh praktis hanya sekedar menyediakan bahan-bahan mentah saja gitu. Nah, sementara kalau untuk bicara masalah core teknologinya itu kebanyakan ya kita akhirnya menggunakan produk-produk dari luar gitu kan. Nah, itu hampir kejadian di semua hal gitu ya. Padahal kalau kita mau serius itu kan harusnya banyak yang bisa ditingkatkan gitu ya di Indonesia ini gitu. Misalkan kita mau fokus di teknologi informasi, kita pasarnya punya itu. Pasarnya punya, SDM-nya juga punya. Tinggal ya kita mau nggak masuk ke situ gitu kan. Nah, ini kan yang sekarang itu arahan ke situ nggak ada. Gitu. Atau kita misalkan mau fokus di pertanian, wah itu banyak juga di Indonesia ini. Gitu. Mau nanam pohon bagaimanapun ya saya tuh bisa gitu kan. Lokasinya bisa dicari gitu ya. Atau mau di laut gitu ya. Itu bisa juga kita mengembangkan bidang di situ. Artinya kita kalau mau fokus di satu bidang itu bisa gitu kan. Nah, termasuk teknologi informasi juga itu kan. Nah, masalahnya sekarang itu ya tadi gitu kan. Indonesia itu dari dulu di posisinya itu selalu sebagai supplier bahan mentah gitu. Ya di satu sisi kita itu sebenarnya dimudahkan gitu ya. Jadi kita itu dengan ya kayak tadi lah, dari sisi penggunaan teknologi lebih banyak download daripada upload, berarti kan kita tuh lebih banyak ya konsumen lah itu ya. Konsumen. Artinya hidup sebagai konsumtif pun itu kita masih bisa hidup enak gitu di Indonesia. Jadi saking kayanya Indonesia tuh kira-kira kayak gitu. Orang itu cukup dengan nanam gitu kan, nanam sawit atau gali minyak atau gali batu bara itu sudah bisa kaya raya gitu. Sudah bisa enak gitu. Nah, sama dalam teknologi pun kira-kira kayak gitu ya. Kita nggak usah kemudian kalau mau pragmatis gitu ya, riset yang aneh-aneh, riset yang susah-susah ya, yang kemungkinan gagalnya juga besar ya. Cukup dengan menggunakan teknologi dari luar pun ya tetap untung ya. Itu udah bisa ya kayak sekarang gitu kan. Artinya nggak diurusin masih tetap hidup gitu kan. Ya, itu uniknya Indonesia gitu kan. Satu sisi kalau kita mau sekedar pragmatis kayak gitu saja ya kayak gini-gini aja gitu kan. Artinya Indonesia tuh tidak akan miskin banget gitu kan. Tetapi jangan berharap bisa naik juga gitu ya. Bisa misalkan menjadi negara maju atau misalkan memiliki kemampuan spesifik gitu kan di suatu bidang, ya itu agak susah kita itu gitu. Nah, jadi dalam teknologi pun sekarang kayak gitu. Kita tuh praktis konsum itu semua dari luar gitu ya. Ya kayak sekarang lah BUMN telekomunikasi kan praktis bisnisnya itu kan tanda petik gitu ya. Itu ya jualan pulsa aja gitu kan. Artinya perangkatnya itu dari luar, termasuk maintenance, service, ya itu udah semuanya dari luar semua gitu kan. Nah, jadi cuman brandnya aja Indonesia, terus ya sisanya jualan pulsa aja gitu kan. Ya, dia punya lahan, dia dapat lisensi, dia tinggal maintain customer gitu kan. Tinggal misalkan ada keluhan apa, tinggal panggil vendor, suruh kerjain, beresin itu kan. Ya itu akhirnya yang terjadi gitu. Nah, cuman masalahnya kan ya tadi gitu ya. Secara teknologi, secara kemudian ekonomi juga itu ya. Pasti kita ketergantungan kepada produk-produk dari luar. Ya. Terus secara keuntungan pun ya tetap akan lebih menguntungkan orang itu menguasai dari sisi teknologinya gitu ya. Dari sisi core teknologinya dibandingkan hanya sekadar ya jualan servis gitu kan. Nah, masalahnya semua tuh sekarang pengennya ke servis gitu ya. Itulah Indonesia gitu kan. Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Ya. Oh, ini menarik sekali analisisnya. Jadi apa namanya? Ya mungkin bisa dibilang Indonesia itu punya nilai tawar, tapi nilai tawarnya itu di jumlah pasar yang besar gitu. Jadi
ya dia tidak perlu, kita tuh nggak perlu apa namanya ya repot-repot mungkin riset ya, atau tidak perlu mengembangkan teknologi ya secanggih-canggihnya untuk bertahan hidup ya. Karena ya dengan begitu ya kita apa namanya dengan gini-gini aja istilahnya gitu ya tetap bisa bertahan gitu. Ya Ya, ini unik juga. Dan apa namanya ya mungkin malah sekarang lebih fokus ke apa namanya bisnis jasa ya, bisnis jasa. Jadi mungkin kayak pedagang ini lah ya, pedagang warung-warung eceran gitu kali ya. Jadi kita ambil barang dari tempat lain terus dijualin di dekat-dekat rumah kita gitu ya. Eh, Kemudian ya mungkin itu lebih visible untuk kita yang tidak mau keluar modal besar gitu kali ya. ya itu tergantung pola pikirnya sih. Artinya kalau kita hanya sekedar numpang hidup di dunia ini, dengan kayak gitu pun masih bisa hidup di Indonesia ini gitu. Terus ya. Itulah uniknya Indonesia gitu kan. Ya itu udah dari dulu gitu kan, dari sejak sejarahnya Indonesia itu kan kayak gitu kan dari dulu itu kan. Iya, dijajah pun masih bisa hidup. Ya bahkan menurut sebuah ada yang ini ya yang mengkaji itu ya, zaman perang salib pun gitu ya, ketika yang ada di garda terdepan itu adalah Mamluk gitu ya, terus Seljuk gitu ya, itu kan uangnya itu muternya itu awalnya itu dari Nusantara gitu. Oh, aduh. Jadi lahirnya negara kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan di Indonesia itu dari mulai Samudra Pasai, kemudian di di Indonesia Sriwijaya, Timur ya, itu Demak. sebenarnya rangkaian kegiatan ekonomi yang sudah mulai dari zaman dulu dan triggernya itu titik awalnya dari Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu menjadi supply rempah-rempah ya dijual oleh para pedagang, dibawa kemudian ke Timur Tengah, dijual ke pasar Eropa gitu ya. Nah, akhirnya yang memutar bisnisnya tuh ya di sana gitu kan. Jadi ini menurut yang saya dapat lah ya ceritanya itu, ketika dulu Bani Mamluk atau Seljuk itu berhadapan face to face dengan perang salib gitu ya, ya yang mutar ekonomi itu triggernya itu ya barang-barang dari Nusantara salah satunya gitu ya. Itu zamannya kesultanan-kesultanan zaman itu gitu kan. Akhirnya kemudian eh, ya Konstantinopel direbut Utsmani gitu ya. Orang Eropa akhirnya nggak dapat suplai rempah-rempah lagi, dia datang sendiri ke sumbernya gitu kan. Dan disitulah kemudian mulai penjajahan gitu kan. Nah, sekarang posisinya kira-kira sama juga gitu kan. Kalau dulu rempah-rempah ya zaman Orde Baru ya mungkin bicara masalah minyak gitu kan. Ya. Sekarang udah bicara masalah sawit batu bara kan disatukan di situ kekuatannya sekarang. Nah, ke depan ya kita kekuatannya di nikel kan, nikel, kobalt itu kan. Nah, itu kan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik gitu kan. Baterainya itu kan di situ gitu. Ya. Artinya ya tadi gitu ya, Indonesia tuh ya unik gitu ya. Di satu sisi dia dikasih Allah rezeki yang besar gitu kan, potensi yang besar, terus kemudian dari sisi pasarnya juga besar. Ya artinya sekarang pilihannya itu kita mau kemana gitu kan. Kalau hanya sekedar pragmatis gini-gini aja pun kita sebenarnya udah bisa hidup dengan nyaman gitu kan. Nggak akan inilah di Indonesia itu insya Allah nggak akan ada yang ekstrim-ekstrim lah. Kayak misalkan masalah kelaparan ekstrim atau gimana, enggak lah. Indonesia tuh masih masih lumayan enak gitu kan. Ya, dibandingkan misalkan di negeri lain gitu ya, di Eropa, di mana. Di Eropa itu kan kalau dia nggak jajah, dia nggak bisa hidup gitu kan. Di Indonesia tuh nggak ngapa-ngapain pun bisa hidup gitu kan. Nah, itu misalnya. Rebahan aja bisa hidup ya. Bahannya bisa hidup gitu kan. Nah, itu enaknya Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kembali ke pola pikir kita. Itu kita mau kemana gitu. Dengan potensi ini, ya kita mau diarahkan ini ke mana gitu kan. Ya tentu harusnya kita bersyukur gitu kan dan gunakan potensi itu untuk ya amal terbaik kita di dunia kan harusnya ke situ kan. Nah, cuma kan di Indonesia sekarang belum belum siapa sih yang bisa mendrive itu gitu. Bisa mendorong orang Indonesia itu bisa bisa punya greget gitu kan untuk memanfaatkan potensi dia dan ya punya kontribusi yang luar biasa gitu kan dalam peradaban di umat manusia ini gitu kan. Nah, ini yang sekarang Indonesia itu masih masih belum ada gitu kan yang bisa ke arah sana gitu. Terlalu nyaman kali ya. Ya, jadi ya mungkin kata kuncinya tadi di potensi tadi ya, potensi yang besar. Jadi ibaratnya
ya Indonesia saat ini tuh ya itu dengan daya upaya mungkin baru 10% dari kekuatan yang dia punya gitu. Indonesia bisa kayak gitu. Jadi dengan kekuatan yang minim ya Indonesia saat ini bisa bertahan hidup lah kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya Indonesia yang punya potensi yang besar ini ya jumlah penduduk yang luar biasa ya bahkan konon katanya kita mungkin sudah masuk ya bonus demografi itu ya Ya yang itu kan angkatan 2050 itu kan. dari 2050 ya. 2050. Nah, cuman sebenarnya itu nggak juga ini apa. Bonus demografi itu kan sebenarnya belum jadi apa-apa kan. Belum jadi Ya, apa-apa kecuali memang ada sesuatu yang dikerjakan. ya, Nah, yang dikerjakannya itu apa gitu kan. Nah, yang jelas sekarang itu kelihatan bahwa next-nya itu Indonesia itu akan menjadi penyuplai ini nikel, kobalt, dan tanah jarang ya. ya, Nah, jadi RE. elemen-elemen untuk kemudian kebutuhan mobil listrik itu di Indonesia banyak gitu. Ibaratnya kalau kita punya bola gitu ya, bolanya kita puter, nah itu kan pasti nanti apa kalau ada tempelan-tempelan itu pasti nempelnya di pinggir gitu kan. Nah karena kebetulan Indonesia itu adanya di pinggir gitu. Nah makanya elemen-elemennya itu banyak numpuk di Indonesia gitu kan. Nah ketika ke depan kemudian minyak ini mulai turun konsumsinya, orang mulai beralih kepada mobil listrik. Nah sebenarnya yang paling potensial untuk mengambil posisi sebagai supplier energi itu ya Indonesia gitu kan. Nah, jadi demografi itu sebenarnya satu sisi gitu kan. Tapi sebenarnya duitnya itu dari itu gitu kan, dari nikel, dari kobalt gitu kan. Ya. Yang sekarang rame di Morowali itu ya itu gitu kan. Ya. Nah, itu yang kayaknya nggak tahu. Ini yang saya lihat aja sih, tapi yang lain kok kayaknya kurang mengangkat isu ini gitu. Kita hanya fokus di bonus demografi ya. Demografi ngapain gitu kan? Banyak pun kalau nggak berguna ya malah jadi masalah juga gitu kan. Ya, jumlah Jadi aja sebenarnya gitu ya. duitnya itu ada di itu gitu kan, di mobil listrik itu gitu kan. Ya. Nah sekarang mobil listrik kita mau jadi apa gitu kan? Hanya jadi penyuplai bahan-bahan mentah saja gitu kan? Atau kita ya cuman tadi gitu kan orang bikin mobil listrik di Indonesia udah keburu dimatiin duluan, nah itu masalah lagi di Indonesia. Ya, ya. Padahal itu kalau misalnya serius gitu ya enak tuh gitu kan. Kita Lebih nguasain bahan baterainya gitu loh. ya, Kalau kita bisa bikin mobilnya sendiri udah menguasain pasar tuh gitu. ya, Orang bisa bikin mobil tapi nggak ada baterainya nggak bisa hidup gitu. ya. Cuma Indonesia tuh ya gitu kan. Akhirnya secara global kita dipetakannya itu selalu ada di posisi sebagai penyedia bahan mentah gitu. Dan masalahnya ya tadi dengan posisi kayak gitu pun orang Indonesia masih bisa hidup enak gitu kan. Nah, jadi ya itulah tinggal butuh sesuatu yang bisa mendobraknya gitu. Ini Ya, apa nih gitu. ya, ya, ya itu. Jadi ya luar biasanya Indonesia. Jadi punya punya bahan mentah, kemudian punya jumlah penduduk yang luar biasa gitu ya. Ya ini ibaratnya nggak ngapa-ngapain kita udah dapat gitu ya. Nah, tinggal butuh pendorong gitu ya, butuh ya, yang bisa membuat bangsa itu bergerak untuk lebih baik lagi. Jadi artinya bisa punya kontribusi yang lebih besar lah dalam dalam pembangunan peradaban dunia gitu ya. Nah ini kalau ada yang bilang bahwa Indonesia itu kekurangan ahli gitu ya, kekurangan ahli. Ya bahkan data dari Dikti itu konon katanya dosen-dosen di Indonesia itu ya kurang dari 20% yang S3 gitu. Nah ini ada juga yang mengusulkan, wah ini Indonesia butuh dokter-dokter lebih banyak lagi gitu. Nah ini gimana menurut Kang? Ya itu mana ya? Jadi di Indonesia tuh kalau saya lihat orang itu bekerja itu nggak terkoordinir gitu, nggak terkoordinir. Artinya ketika ada satu bidang, dia itu misalkan fokus di peningkatan pendidikan gitu ya. Maka yang dia kejar itu apa yang bisa saya lakukan gitu. Ya yang paling gampang ya tadi berapa paper yang bisa dipublish di jurnal internasional, berapa doktor yang dihasilkan gitu kan. Maka dengan hasilnya itu dia sudah mengklaim KPI saya sudah tercapai gitu kan.
Tapi ada di tempat lain gitu kan. Ya ini mungkin pengalaman pribadi gitu ya. Itu kayak misalkan alumni LPDP gitu. Ini langsung aja merek ya. Itu mereka pada Nggak disensor bingung kok. juga gitu. Itu mereka pada bingung gitu kan. Udah sekolah di kampus-kampus ternama, kampus-kampus luar negeri gitu ya. Risetnya pun aneh-aneh gitu kan. Tapi mereka bingung mau ngapain di Indonesia gitu kan. Kan ini aneh gitu. Di satu sisi kita menyekolahkan orang-orang pintar di Indonesia untuk main atau berkiprah di kampus-kampus elit gitu ya. Dengan riset-riset yang mungkin orang Indonesia nggak kebayang gitu kan. Ada orang riset di bidang-bidang kayak gitu kan. Buat apa gitu kan. Di Indonesia barangnya kayak gimana nggak jelas juga gitu. Tapi ada gitu. Ya yang saya tahu orang-orang Indonesia ada yang udah sampai ke tahapan itu gitu kan. Dan itu ada juga yang mensponsorinya dari pemerintah gitu kan, dari kayak misalnya tadi program beasiswa LPDP dan seterusnya itu. Dan itu setiap tahun kan ya dihasilkan tuh doktor-doktor, ahli-ahli gitu kan. Dan itu orang-orang Indonesia dan pinter-pinter gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain yang mengurusi pendidikannya justru merasa kita tuh harus banyak menghasilkan doktor gitu kan. Kita harus banyak menghasilkan. Jadi nggak sinkron gitu ya. KPI-nya tuh kalau orang yang memberikan beasiswa, dia bertanggung jawab untuk memastikan si penerima beasiswanya itu diterima di kampus-kampus terkenal dalam jumlah yang besar, riset-risetnya terkenal gitu kan. Nah, itu untuk KPI-nya orang yang ngurusin beasiswa. KPI-nya orang yang ngurusin pendidikan, dia punya tanggung jawab memastikan ya yang ngajar itu doktornya banyak, papernya masuk ke jurnal internasional dan seterusnya itu. Tapi kan ini sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Ya, harusnya kan tadi gitu ya, alumni yang sudah dibeasiswakan ke luar negeri itu, dia itu justru bisa berkiprah di dalam negeri gitu. Nah, kasus yang saya lihat, bahkan yang kemudian saya ya teman saya lah ya, kalau saya kan nggak ikutan ya kayak gitu. Ya belum rezekinya mungkin ya, belum bisa ikutan hal seperti itu gitu ya. Itu ketika ditanya mau nggak kebalik di Indonesia kita bikin sesuatu, ya dia bingung gitu kan. Ilmunya nggak kepake gitu loh. Mau ngapain gitu ya? Mau ngapain gitu ya? Mau misalkan riset tentang komunikasi cahaya gitu. Nah itu ada ya gitu yang ngurusin bidang-bidang seperti itu dan orang Indonesia gitu kan. Bahkan sama profesornya itu dianggap sebagai mahasiswa S3 teladan lah gitu ya. Dari segi attitude, dari segi performance itu memuaskan gitu kan. Tapi ketika diminta balik untuk riset di Indonesia, dia pun bingung juga gitu kan. Ya mulai mungkin dari standar hidup, dari ya yang paling penting mungkin dia merasa ya keilmuannya nggak kepake gitu. Makanya lebih banyak yang mau berkiprahnya itu di luar negeri gitu. Nah, jadi dari itu sebenarnya ya kelihatan gitu kan bagaimana mismanajemennya tuh kerasa banget gitu. Ya, karena memang tadi masing-masing orang tuh dia punya KPI yang sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan yang memberikan beasiswa pun ketika diminta itu kan bisa nggak memastikan orang yang sekolah ke luar negeri itu balik dan mau berkiprah di Indonesia, itu nggak bisa juga itu. Nggak bisa dipastikan ya? Nggak bisa dipastikan gitu kan. Akhirnya ya kembali ke orang-orang penerimanya itu gitu kan. Apakah memang mau balik gitu kan dengan segala macam situasi dan kondisinya di Indonesia gitu kan. Atau kalau misalkan dia ingin memaksimalkan potensinya ya mungkin gabungnya di riset internasional ya. Cuman tadi yang menikmati hasilnya itu justru ya bukan Indonesia lagi kan. Betul, Ya. betul. Nah ini yang kemudian terjadi gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa kekurangan dokter ya mungkin itu orang yang berkiprah di pengelolaan untuk pendidikannya gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya membutuhkan resource orang-orang pinter, kualifikasinya dokter gitu kan, ya itu tinggal disinkronkan aja gitu kan dengan orang yang mengurusi masalah pendidikannya gitu kan. Nah nanti ada lagi orang yang mengurusi masalah pengembangan ekosistem industrinya. Ini KPI-nya pun nggak nyambung lagi gitu kan. Jadi nggak sinkron gitu ya. Jadi orang yang mengurusin masalah pendidikan, orang yang mengurusin masalah peningkatan SDM, orang yang ngurusin masalah industrinya itu dia jalan-jalan sendiri gitu. Ya, jalan sendiri. Tapi sebenarnya kalau itu disinkronkan,
ya saya lihat di Indonesia tuh ada gitu kan potensinya itu ya. Artinya dari segi kemampuan, dari sisi pengalaman, Indonesia tuh tidak pernah kekurangan SDM yang berkualitas gitu kan. Ya, bahkan ya tadi gitu ya, kayak misalkan kualifikasi kampus gitu kan, harus world class university, ukurannya adalah publikasi gitu kan. Nah, justru saya lihat publikasi makin keren, orang Indonesia bikin sesuatu masuk ke riset-riset yang internasional, tetapi tidak pernah itu menjadi suatu barang di Indonesia, menjadi suatu produk di Indonesia, itu sebenarnya ya satu ini juga itu ya. Satu tanda petik jebakan Batman juga gitu kan. Artinya riset yang canggih masuk di jurnal-jurnal berkualifikasi internasional gitu ya. Itu kan yang akhirnya nanti menikmati itu ya komunitas global kan. Nah, jadi kalau tidak pernah kemudian itu dibuat menjadi sebuah produk dan dihasilkan di Indonesia, justru semakin banyak riset-riset yang dilakukan oleh di Indonesia tuh yang menikmati bukan orang Indonesia gitu. Idenya diambil gitu ya. Iya, idenya diambil itu kan. Idenya diambil, kemampuannya dipakai gitu kan. Ya. Ya, jadi tapi yang menggunakannya nanti gimana? Ya komunitas global gitu kan. Nah, ini yang kayaknya salah langkah juga itu kan. Jadi kayaknya kita tuh terlalu banyak bergaul dengan kampus-kampus terkenal ya. Gaulnya mungkin dengan MIT, dengan Harvard gitu kan. Ya kalau orang itu kan gini ya, saya lihatnya gini, kalau orang itu sudah pinter, orang itu sudah punya kemampuan, supaya dia bisa rame itu gimana caranya? Ya tinggal bikin lomba-lombaan gitu. Ya, udah tinggal bikin lomba-lombaan gitu. Ya, supaya bisa termotivasi terus kan. Karena dia udah punya segalanya gitu loh. Ya. Tapi kalau orang itu misalkan ya dari sisi kemampuan atau dari sisi ekosistem belum mencukupi gitu kan, itu jangan dulu main lomba-lomba di situ gitu kan, tapi dikuatkan dulu di internal kitanya gitu kan. Makanya saya tuh sempat nanya juga itu kan, ada sih korelasi gitu kan, apa korelasi antara world class university dengan kemajuan sebuah negara gitu kan. Jadi sebuah negara itu maju dulu baru punya world class university atau punya world class university sehingga bisa membuat negara itu maju gitu. Ya. Nah, itu gimana coba? Jawabannya gimana tuh? Iya kan kenyataannya gitu kan, yang ada itu negaranya maju dulu jadi world class university kan? Bukan kebalik ya. Bukan kebalik gitu kan. Bikin world class university dulu, negaranya maju, itu di mana coba yang ada kayak gitu kan? Kan nggak ada gitu kan. Ya, kayak sekarang world class university kayak negara Amerika, Inggris gitu kan. Singapura itu yang paling dekat gitu kan. Ya dia emang negaranya udah kuat gitu kan. Negaranya udah kuat, udah punya segalanya, ya kayak inilah. Kayak sosialita gitu kan. Sosialita itu kan dia punya uangnya udah macam-macam kan. Udah banyak gitu kan. Untuk eksistensi dia yang dia lakukan apa? Ya pamer gitu kan. Ini gue beli tas sekian M gitu kan. Ya ujungnya ya pamer-pamer gitu-gituan gitu kan. Nah masalahnya kita itu mau pamer dulu gitu kan. Tapi sebenarnya belum menjadi orang jutawan gitu kan. Jangan jadi miliarder gitu. Atau kita fokus dulu jadi miliarder supaya nanti bisa pamer gitu kan. Itu yang ya tadi gitu kan. Itu kembali masalahnya itu kepada mismanagement gitu kan. Ya saya coba melihat orang yang mengusulkan untuk bisa masuk ke ranah-ranah seperti itu karena emang dia dituntut untuk berkarya gitu kan. Ya misalkan kita dikasih jabatan nih, dikasih jabatan mengurusi pendidikan tinggi gitu. Ya. Kita kan harus perform kan. Harus bisa menunjukkan bahwa kita itu berprestasi gitu. Ya. Nah, ukuran bahwa kita berprestasi itu apa gitu kan? Ya, itu kan karena kita hanya ngurusin pendidikan tok gitu kan. Ya udah yang paling gampang ukurannya itu ngambil ukuran orang lain gitu kan. Oh, orang lain mah pendidikan tinggi itu diukur dari world class university, ya udah dipakai di Indonesia gitu kan.
Nah itu yang terjadi gitu kan. Tapi sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh juga gitu kan yang kayak gituan gitu. Ya kayak tadi gitu kan. Apakah negara itu maju sehingga menghasilkan world class university atau bikin world class university dulu sehingga negaranya bisa maju gitu. Nah, itu kan realitasnya yang terjadi itu adalah negara yang maju bisa menghasilkan world class university gitu kan. Nah, itu termasuk nanti riset jurnal-jurnal internasional. Ya kira-kira arahannya kayak gitu kan. Ya, kalaupun ada misalkan nanti riset Indonesia yang masuk ke jurnal internasional karena saking canggihnya, atau ada kampus yang bisa kemudian menghasilkan jadi world class university, yang menikmati siapa? Ya orang luar gitu kan. Jadi kalaupun itu berhasil, nanti itu yang akan menikmati orang luar juga gitu kan. Ide-idenya diambil gitu kan. Makanya kan ukuran salah satu misalkan world class university itu tuh banyaknya mahasiswa asing di kampus tertentu gitu kan. Nah itu kan akhirnya kalau mau menjadi world class ya harus bisa diakses oleh masyarakat global kan. Nah itu yang terjadi itu gitu kan. Oke ya, jadi kuncinya itu berarti di mismanagement ya. Jadi masing-masing jalan sendiri, masing-masing pengen kelihatan hebat gitu ya. Yang masalah beasiswa pengen kelihatan hebat, yang masalah urusan pendidikan pengen kelihatan hebat juga gitu. Ya, atau simpelnya KPI-nya ya itu beda-beda gitu ya. Nah, ini apa nih kalau bisa digali lagi? Ini ada apa sebenarnya? Ya. Apakah di kepemimpinan ya? Padahal kan kita tahu pemimpin bangsa ini ya atau menteri-menterinya itu kan ya orang-orang pinter lah istilahnya gitu. Nah ini ada apa sebenarnya? Ya tadi sih kalau kita mungkin kalau mau fokus ke internasional ya ke internal kita ya. Ya kelemahan kita itu kita nggak ada satu pemikiran yang dijadikan pegangan bersama gitu. Ya itu yang sekarang di Indonesia itu hilang. Akhirnya orang itu bergerak hanya untuk kepentingannya masing-masing kan. Ya. Asal kepentingan dia terpenuhi, ya udah gitu kan. Jalan aja gitu kan. Nah, masalahnya adalah dengan hidup masing-masing pun di Indonesia itu udah enak gitu kan. Nah, itu masalah lagi gitu kan. Jadi nggak ada sesuatu yang darurat gitu ya. Nggak ada sesuatu yang darurat gitu kan. Artinya kita mau oportunis pun di Indonesia tuh ya orang mau korupsi gimana pun kan tuh bisa dimaafkan juga kan, gitu kan. Mau ngapain juga itu masih bisa menjadi pejabat lagi gitu kan. Ya justru saking baiknya lah Indonesia itu kan. Dari sisi moral, kemudian dari segi tadi untuk bertahan hidup pun orang masing-masing aja udah bisa hidup enak gitu kan. Nah, jadi dari sisi internal kita emang di Indonesia tuh belum ada yang bisa mengikat masyarakat Indonesia tuh menjadi sebagai sebuah kesatuan gitu kan. Ya. Nah, itu yang akhirnya ya siapapun yang menjabat Indonesia tuh nggak usah pikir yang aneh-aneh gitu kan. Toh nggak diurus pun masih bisa tetap hidup gitu kan. Jadi ya kita ya berjalan aja seperti biasa gitu kan. Nah itu yang terjadi di internal kita. Jadi emang tidak ada yang yang mengikat gitu ya. Kita tuh punya visi yang bernegara yang jelas nggak sih gitu kan. Nah itu kan nggak ada gitu kan. Kita itu mau ngapain ya? Itu kan nggak ada itu. Misalkan menjadi masyarakat makmur, adil dan makmur gitu kan. Ya itunya mungkin ada, tapi mau menjadi adil dan makmur itu mau caranya kayak gimana gitu kan. Mau caranya kapitalis kah dengan mekanisme pasar gitu kan, atau mau cara komunis kah atau dengan cara kepemilikan oleh negara gitu kan. Itu ya kita nggak ada ininya gitu kan, nggak ada prinsip bersama yang kita pegang. Nah itu secara internal yang terjadi di Indonesia itu. Akhirnya ya berbagai mismanagement yang terjadi pun ya biasa-biasa aja gitu kan. Ya artinya tidak terlalu berpengaruh kepada keberlangsungan kehidupan kita di Indonesia gitu kan. Nah itu di sisi internal kita. Nah di sisi eksternal ya mau nggak mau juga secara geopolitik Indonesia itu sangat strategis banget gitu ya. Dari sejak dulu zaman perang salib kita sebagai penyuplai rempah-rempah, kemudian zaman kolonialisme pun masih sama gitu kan. Ya cuman kalau dulu mungkin kita berdiri kesultanan di Nusantara, nah ketika kolonialisme ya akhirnya yang
mengambil perdagangan itu ya dari kolonialisme Eropa kan. Nah terus kemudian zaman pasca Perang Dunia ya supplier minyak, supplier batu bara gitu kan. Sekarang supplier kelapa sawit, kedepannya supplier nikel. Artinya secara geopolitik internasional dunia itu sangat butuh Indonesia gitu. Sangat butuh ini sebagai penyuplai bahan mentah gitu. Ya. Gak mungkin dihapuskan dari dunia berarti. Iya, gak mungkin dihapuskan dari dunia, tapi harus dipastikan kondisinya itu jangan maju juga gitu kan. Karena kalau maju itu Indonesia punya semuanya masalahnya itu. Bahaya gitu ya. Bahaya gitu kan. Kalau kayak misalkan gini, kan kalau kita misalkan bicara masalah tadi bahan mentah di Indonesia itu ke depan misalkan tanah jarang banyak, untuk kebutuhan mobil listrik juga banyak di Indonesia. Nah itu satu posisi gitu kan. Nah tapi secara letak pun Indonesia itu kan strategis banget gitu ya. Kayak misalkan selat gitu ya. Selat paling ramai di dunia itu kan 3 atau 4-nya itu kan ada di Indonesia kan. Ya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok gitu kan. Dan itu adalah urat nadi perdagangan dunia gitu. Ya, artinya kalau kita misalkan mau iseng-iseng gitu ya, ya udah tutup aja Selat Malaka gitu. Tutup aja Selat Sunda itu kan. Barang seminggu gitu lah tutup ya. Seminggu aja gitu kan. Atau jangan ditutup lah. Barang yang lewat bayar gitu kan. Nah itu udah perdagangan dunia pasti terganggu gitu kan. Ya. Nah maka dengan potensi yang seperti itu ya dari sisi sumber daya alam, dari sisi geostrategis, nah itu orang itu sangat berkepentingan supaya Indonesia itu kalau bisa dikuasai, kalau nggak bisa dikuasai dikontrol gitu kan. Ya, kalau nggak bisa dikuasai ya dikontrol gitu kan. Nah maka akan ada selalu tarik-tarikan di Indonesia itu. Ini mau kiblatnya kemana gitu kan? Mau ke kiri, ke kanan, mau ke timur atau ke barat, itu selalu akan ada tarik-tarikan di Indonesia itu. Ya jadi selama Indonesia itu tidak mau menjadi dirinya sendiri, ya akan gini-gini aja gitu kan. Ya itu yang kemudian terjadi di Indonesia. Nah jadi secara eksternal pun orang luar itu punya kepentingan terhadap Indonesia. Ya jadi Indonesia itu kalaupun dimiskinkan itu akan membuat kacau, tapi kalau kemudian dibiarkan maju, ya itu berbahaya juga itu kan. Ya mungkin istilahnya itu apa middle income atau apa tuh debt trap atau apalah gitu ya. Ada istilahnya kalau nggak salah tuh. Jadi kalau dimiskinkan itu akan merusak juga, tapi kalau dibiarkan maju itu akan mengganggu juga itu. Jadi dia dibonsai lah kira-kira itu kan. Nah itu yang terjadi secara eksternal itu. Oke ya, menarik sekali. Jadi ya mudah-mudahan makin sadar lah kita mendengar penjelasan ini tentang posisi Indonesia itu ada di mana gitu ya. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi masalahnya itu bukan dari SDM ya, SDM kita mantap-mantap lah insya Allah. Peneliti-penelitinya hebat-hebat ya, anak-anaknya pun berprestasi lah ya, kecerdasannya pun lumayan. Kemudian secara kekayaan alam juga mencukupi ya. Nah, tinggal masalahnya di visi gitu ya, visi dan mismanagement tadi. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari sisi Islam gitu. Kalau kita lihat kan Islam juga pernah ya menjadi mercusuar peradaban dunia lah gitu ya. Karena apa? Karena berhasil membangkitkan potensinya juga. Nah, bagaimana kalau dalam konteks dunia modern saat ini Indonesia ini bisa bangkit dengan cara Islam itu bagaimana menurut Anda? Ya tadi gitu kan, Indonesia itu kan kekurangannya tidak ada satu visi, satu pemikiran yang dipegang bersama. Nah itu sebenarnya peluang gitu ya. Ya peluang supaya Islam ini itu hadir dan mengisi posisi itu gitu. Ya kenapa? Karena tadi Islam itu sangat-sangat fair gitu ya. Islam itu sangat adil gitu ya. Dia untuk masuk Islam itu kan nggak boleh dengan paksaan kan, harus dengan kesadaran itu. Artinya siapapun itu bisa mendapatkan Islam gitu kan. Ya. Dan nggak boleh dipaksa-paksa gitu kan. Nah ini sebenarnya sebuah potensi gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah punya sudah punya potensi dari sisi ajarannya ya
untuk bisa mengikat orang-orang Indonesia itu supaya punya pemikiran bersama yang diperjuangkan gitu kan. Ya, kan beda dengan ikatan-ikatan yang lain kan. Ikatan nasionalisme itu kan ya orang ditakdirkan mau tinggal di mana kan kita nggak bisa milih gitu kan. Atau misalkan ikatan-ikatan sukuan sama gitu kan, mau ditakdirkan jadi orang Sunda, orang Jawa ya nggak bisa gitu kan. Itu udah kita nggak punya pilihan gitu kan. Ya, tapi kalau Islam itu enggak gitu kan. Islam itu orang itu nggak boleh dipaksa untuk menerima Islam gitu kan. Ya. Sehingga setiap orang itu bisa untuk menerima gagasan Islam. Jadi secara akliyah itu sudah sangat rasional dan cocok gitu kan sebagai sebuah ide masa depan itu. Karena kan ke depan orang tuh makin pinter ya. Orang tuh makin pinter, makin susah untuk kemudian ditipu-tipu, makin susah untuk ditekan-tekan gitu kan. Ya. Orang akan lebih mudah kalau apa? Kalau dikasih penjelasan rasional itu. Nah, Islam tuh udah punya itu gitu. Punya potensi itu. Ya. Nah, tinggal gimana caranya supaya Islam itu bisa diinstal di orang-orang Indonesia. Nah, itu yang menjadi PR ya umat Islam pada saat ini. Bagaimana kemudian ya ketika mengkaji Islam misalkan, ya yang dipikiran itu bukan sebatas ibadah ritual semata gitu ya. Tapi bagaimana Islam itu bisa hadir ya menjadi solusi untuk menjawab berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah, itu yang kemudian PR kita ke depannya gitu kan. Bagaimana kemudian menjawab tantangan zaman dengan segala kompleksitasnya, ya. Tetapi kemudian gagasan yang dibawa itu adalah gagasan Islam. Nah, itu PR kita ke depannya. Terus yang kedua, ini mungkin dari sisi historis lah ya. Dari sisi historis itu kan peradaban manusia itu kan kekuasaan tuh digilir-gilir ya. Ya. Awalnya diberikan kepada Arab gitu kan. Arab mulai kemudian mengendur, Allah kasih kekuasaan itu kepada orang-orang Persia kan. Zaman-zaman Abbasiyah itu kan yang berkuasa, yang memiliki pengaruh besar itu adalah orang-orang Persia kan. Kayak misalkan para pengumpul hadis gitu kan. Nah, itu pengumpul kutubus sitah itu kan semuanya orang-orang Asia Tengah, orang-orang Persia, nggak ada orang Arab gitu kan. Oh iya ya. Artinya peradaban itu selalu bergeser gitu ya. Awalnya dimiliki oleh Quraisy Arab, lalu bergeser kepada Persia. Ya, orang Persia mulai mengendor, akhirnya dapat serangan perang salib. Yang membela siapa? Orang Kurdi gitu kan, Salahuddin Al-Ayyubi kan. Ya. Orang Kurdi yang membebaskan Palestina itu kan. Nah, ketika orang-orang Kurdi itu mulai mengendur gitu kan, ya, dihancurkan sama Mongol, yang menyelamatkan siapa? Orang-orang Mamluk gitu kan. Orang-orang Mamluk itu kan orang-orang Kaukasus, orang-orang Asia Tengah gitu kan. Yang tampil menjadi pengusung peradaban Islam itu ya orang-orang Mamluk kan. Orang Mamluk turun yang naik siapa? Orang Turki gitu kan. Nah, ini tinggal sekarang masalahnya orang Indonesia orang Nusantara lah ya, yang belum punya prestasi gitu kan. Masa mau kayak gini-gini aja gitu kan. Padahal ya tadi gitu ya, ke depan dunia itu akan bergeser. Ya, kalau dulu orang tuh istilahnya tuh petrodolar gitu ya. Orang jual petro, orang jual minyak supaya dapat dolar. Ya, ketika kemudian masalah lingkungan muncul, masalah apalagi gitu ya. Ya paling banyak lah masalah lingkungan ya. Sehingga kemudian orang itu nanti akan bergeser dari penggunaan minyak menjadi penggunaan yang bersifat listrik gitu kan. Nah, kalau bicara listrik, orang butuh baterai. Sumber baterainya dari mana? Dari Indonesia. Jadi ke depannya tuh yang menggantikan penyedia energi itu kayaknya udah bukan dari Timur Tengah lagi gitu ya. Tapi dari orang-orang Indonesia gitu kan, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi ya secara cita-cita orang Indonesia tuh harus punya cita-cita besar lah gitu ya. Masa dari dulu tuh kayaknya kita cuma ramai di dalam negeri aja gitu kan, nggak punya prestasi yang mendunia lah gitu kan. Nah, harapan ramai di lomba-lomba sih Kang.
Iya gitu kan. Lomba-lomba aja. Kalau ya itu harapannya ketika kekuasaan itu dipergilirkan ya mudah-mudahan di akhir zaman ini ya yang mendapatkan giliran itu ya orang Nusantara lah gitu ya. Ya, Kalau amin, nggak amin. zaman kita, ya zaman anak-anak kita gitu kan. Nah, tinggal tadi visi besar Islamnya diinstal, generasinya disiapkan ya supaya tadi ya mudah-mudahan Allah mengasih prestasi itu ya kesempatan untuk berprestasi itu kepada orang-orang Nusantara karena emang secara posisi ya tadi letak strategis itu ya nguasain perdagangan tuh Indonesia itu kan negara yang sangat strategis itu ya. Dari sisi geostrategis itu luar biasa artinya kalau iseng-iseng nutup jalur perdagangan dunia udah itu logistik barang kacau itu kan. Kacau. Terus kemudian dari sisi penyedia bahan mentah ya kalau Indonesia misalkan menahan ekspor mineralnya gitu kan. Wah, itu dunia bisa ribut juga itu kan. Artinya potensi kita ada, kemudian ya sejarah yang mempergilirkan kekuasaan itu juga ada, ya harusnya bisa kita raih juga, ya kita upayakan gitu kan. Nah itu PR kita ke depan gitu ya. Butuh politik juga nggak, Kang? Ya pasti politik pasti butuh gitu kan. Ya, politik itu pasti butuh gitu kan. Nah, cuman artinya politik itu dia tetap kuncinya itu di orang gitu ya. Ya, kuncinya itu tetap di orang. Nah, orang itu yang harus kemudian disadarkan dulu dengan Islamnya gitu kan. Ya, visi besar politik itu harus ada gitu kan. Ya, visi besar politik harus ada, tapi yang mengurusinya itulah tetap orang gitu kan. Nah, ini orangnya harus dipersiapkan. Karena nanti ujung-ujungnya itu akan kembali kepada orang gitu. Karena kalau bicara masalah ajaran, bicara konsep, udah nggak ada tandingannya lah. Ya Islam udah jelas gitu kan. Nah tinggal masalahnya itu diinstal di manusia atau enggak gitu kan. Nah manusianya ini yang harus kemudian disiapkan untuk ya mampu menjawab tantangan besar ke depan itu. Oke ya, jadi itu ya, jadi Islam itu sebagai suatu ajaran memang sudah paling rasional ya, paling rasional dari berbagai macam ideologi. Ya seharusnya paling mudah ya sekarang mungkin tidak terpakai mungkin karena belum sampai kepada orang-orang tersebut. Jadi sehingga belum terinstal dan juga dalam dampaknya itu menghasilkan ya kebijakan-kebijakan yang seperti saat ini di Indonesia ya, begitu banyak potensi tapi tidak tergunakan oleh dengan semaksimal mungkin. Ya sehingga jadilah Indonesia ya gini dalam tanda kutip gini-gini aja gitu. Nah mungkin ini Kang sebagai apa nih pertanyaan terakhir juga ya. Jadi mungkin ada pesan motivasi lah buat anak-anak muda ya pemirsa channel YouTube ini. Kira-kira bagaimana nih supaya tetap semangat gitu mempelajari bidangnya masing-masing ya. Karena kan kalau anak-anak sekarang kan kelihatan tuh trennya kalau misalnya udah hijrah ya, udah ngaji, kemudian merasa jurusan saintek itu tidak ada hubungannya dengan Islam, ditinggalin jurusan kerjanya mungkin jadi apa namanya pebisnis ya berbeda dengan jurusannya. Nah, bagaimana nih supaya motivasinya itu tetap terjaga ya mungkin seperti Kang Asep inilah ya tetap sebagai praktisi di bidang teknologi tetap punya visi yang Islam memajukan Islam juga tapi juga tetap ngaji gitu tetap apa namanya mengkaji Islam secara intensif gitu ya. Gimana Kang? Ya untuk ya teman-teman yang mahasiswa ya yang sekarang mungkin banyak belajar atau yang sedang mencari jalur ini mau mengarahkan kemana gitu ya. Intinya sih satu sebenarnya. Kalau ini pengalaman pribadi saya ya, jangan terfokus kepada materi itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi kita belajar itu bukan untuk nyari uang gitu kan. Kita berkarya itu bukan untuk nyari uang gitu. Itu yang harus pertama kali disadari gitu ya. Untuk membangun niat yang tepat gitu. Membangun niat yang tepat itu harus berangkat dari situ dulu kalau menurut saya ya. Ya kadang kita kan sekarang tuh belajar itu seakan-akan untuk mengejar materi gitu kan, untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Nah itu justru kalau itu dilakukan di awal itu akan merusak fokus kita gitu.
itu akan merusak fokus kita, itu yang akan merusak kemudian kepada peran kita ke depannya gitu kan. Ya. Nah, itu dulu mungkin berangkat dari awal ya. Niat untuk mencari ilmunya itu harus benar-benar lurus gitu. Niatnya itu apa gitu kan. Nah, Islam kan sudah mengajarkan gitu kan. Talabul ilmi itu ya bagian dari kewajiban agama gitu kan. Sehingga itu yang kemudian harus dibangun dulu di awal ya. Terkait dengan masalah materi ya, Islam sudah mengajarkan dengan ya, kalau bicara masalah ayat lah ya, itu sudah sangat ditegaskan gitu kan. Ayat yang penegasannya itu paling kuat ya ayat tentang rizki gitu ya. Bagaimana bahwa rizki itu benar-benar Allah yang mengatur gitu. Nah, jadi jangan salah kemudian salah fokus gitu ya. Salah fokus bahwa kita itu belajar mencari ilmu adalah untuk mencari materi. Nah, itu yang kemudian keliru gitu kan. Nah, jadi dari awalnya tuh benar-benar harus diluruskan bahwa mencari ilmu itu adalah sebagai bagian dari sebuah kewajiban agama gitu kan. Nah, itu mungkin yang pertama gitu ya. Terkait dengan masalah niat. Nah, jadi dari sekarang itu mulai ditumbuhkan niatnya saya itu belajar itu adalah benar-benar untuk menjalankan kewajiban agama gitu. Nah, terus yang kedua, dunia ke depan itu nanti akan bergerak kemana? Nah, dan saya melihat Indonesia itu akan tetap memainkan peranan penting ya, dalam percaturan politik dunia. Bahkan oleh Nusantara. Itu yang saya lihat ya. Yang saya lihat dan yang saya harapkan gitu ya. Bahwa ke depan dunia itu akan, Indonesia punya posisi strategis dan dunia Islam itu akan sangat bergantung kepada Indonesia sebagai harapan akhir zaman lah itu ya. Ya. Kalau kita melihat orang Timur Tengah gitu kan, itu udah, mereka itu mantan lah ya. Kalau mantan itu kan berharap ke mantan itu kadang-kadang menyakitkan gitu kan. Nah, ini ke depan itu yang main itu harus orang baru gitu kan. Arab, mereka itu ya pernah Allah kasih posisi yang ini gitu ya, yang diunggulkan gitu kan, dengan turunnya Nabi dari kalangan Arab kan. Ya, kemudian zamannya Al-Ghazali, zamannya Abbasiyah, itu kan ilmuwan-ilmuwan tuh kebanyakan dari Persia gitu. Terus zamannya Perang Salib itu orang-orang Kurdi, orang-orang Kaukasus, ya, orang-orang Mamluk, gitu ya, sampai kemudian orang-orang Turki terakhir kan. Nah, Turki akhirnya udah meninggalkan juga itu. Ya, ketika khilafahnya diruntuhkan, akhirnya dia mengambil identitas yang lain gitu kan. Ya, maka kedepannya tuh kebangkitan Islam tuh ya, yang saya lihat di Indonesia, dan harapan juga ya, harapannya harus di Indonesia gitu kan. Ya, sebagai bangsa yang belum pernah punya prestasi lah ya dalam percaturan dunia Islam gitu kan. Nah, jadi strategisnya di situ. Nah, maka ilmu apapun yang kita kuasai itu benar-benar harus ditujukan untuk kebangkitan Islam. Ya. Dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas, ya. Tentu dengan niat yang ikhlas itu nanti belajarnya harus serius, itu kan. Masa ini mau berjuang untuk agama belajarnya masih malas-malasan kan, nggak ini banget gitu kan. Ya. Nah, itu dari si niat diluruskan, terus ke depan kontribusi kita itu ya bagaimana menyiapkan supaya Indonesia itu benar-benar akan menjadi pemain global gitu kan. Nah, itu mungkin orang nanti bisa berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Cuman visi kita itu tetap bahwa ke depan pusat peradaban dunia itu, khususnya dunia Islam itu akan dari Indonesia gitu. Nah, itu yang harus menjadi mimpi kita dari sekarang gitu ya, umat Islam di Indonesia ini gitu kan. Bahwa ke depan pusat peradaban dunia itu, khususnya dunia Islam, itu akan berangkat dari Indonesia. Nah, nanti kita mungkin bisa sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Ada orang yang mungkin concern di bidang elektro, ya nanti
kira-kira ilmu elektro apa nih yang dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pusat peradaban dunia gitu kan, atau misalkan ilmu kedokteran atau ilmu misalkan kebumian, ilmu fisika. Nah itu nanti masing-masing orang mungkin butuh punya ladangnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi keberadaan kita dalam bidang-bidang kita itu ya itu kita lakukan, kita tujukan semata untuk lillahi ta'ala, lalu kemudian secara teknik praktis kita berusaha memposisikan bahwa ke depan pusat kemajuan, pusat peradaban dunia itu akan ada di dunia Islam, khususnya di Indonesia gitu ya. Insyaallah. Nah, itu yang harus menjadi cita-cita besar kita. Nah, kalaupun ternyata itu mungkin kita merasa wah itu mah terlalu berat gitu kan. Ya, kalau mau dikerjakan oleh kita sendiri ya mungkin berat gitu ya. Nah, cuma kan dari sisi manajemen kita diajarkan ya. Kalau cita-cita itu berat, maka caranya adalah dipecah-pecah gitu kan. Ya. Kalau nggak bisa di satu generasi, 2 generasi gitu. Kalau nggak bisa 2 generasi, 3 generasi gitu kan. Nah, cuman tetap harus ada yang mengambil the first step-nya itu. Langkah pertama tuh harus ada yang ngambil gitu kan. Ya. Nah, kalaupun itu yang kita ngambil ya nggak apa-apa gitu kan. Kita cuma ngambil step awalnya aja gitu kan. Nah, tapi visinya itu tetap harus kemudian ditransfer kepada generasi-generasi kita selanjutnya gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa kita siapkan untuk saat ini gitu ya. Ya, tapi ya harapan kita, cita-cita kita ya semoga ke depan inisiatif strategis dan ya tadi kebangkitan Islam di akhir zaman itu kayaknya sih bakal munculnya dari Indonesia gitu. Optimis ya. Harus optimis itu. Masa nggak punya cita-cita kan nggak asik gitu kan. Ya. Siap ya. Jadi ini mantap sekali ya penutupnya. Jadi ya kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar ya, mesti meluruskan niat dalam hal menuntut ilmu dan juga harus punya mimpi besar ya sebagai pemain global ya, pemain utama ya, bahkan kalau perlu pemimpin ya dalam hal kebangkitan peradaban Islam di dunia ini ya. Sehingga dengan begitu tentu kita akan semangat ya, semangat mempelajari ilmu, ya, semangat untuk terus ya memperdalam dan juga mengaplikasikannya nanti insya Allah. Oke, mungkin cukup ya, sudah 1 jam kayaknya kita ngobrol sama Kang Asep Bagjanukra ya. Terima kasih banyak Kang atas sharing ilmunya ya. Sama-sama. Ya, semoga selalu diberkahi ya, dalam kehidupannya dan juga ilmu-ilmunya juga membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam dan umat manusia gitu. Dan sampai apa namanya ya di sini saya Urwatul Uska sebagai host ya undur diri beserta tim komunitas literasi Islam. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Kang Asep Bagjanukra. Semoga tetap bisa berkontribusi ya dan teman-teman juga bisa turut ikut serta dalam membangun peradaban Islam ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya ya. Salam komunitas literasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.